ini khusus para pemuda, para laskar, para aktivis. Jangan gemulai, jangan loyo, jangan kelemar-kelemer, jangan pelintat-pelintut, jangan kayak kerupuk dikasih air sedikit langsung kempes. Fal mughirati. Para pemuda itu, para aktivis itu harus cepat. Nah, karenanya kalau Allah sudah bersumpah atas nama fal mughirati, aghara yughiru. Di sini ada semacam keberkahan bagi mereka yang sigap, dan ada celaan terhadap mereka yang kelemar-kelemer, pelintat, pelintut, orangnya malas, apalagi bangun subuhnya. Fal mughirati subhan. Jadi kelihatannya ada dua keberkahan di sini, gerak cepat, tetapi waktunya waktu subuh. Tentu bukan berarti tidak gerak cepat di waktu yang lain, tapi menandakan bahwa pasukan elit yang betul-betul bisa diharapkan menjadi pasukan Islam adalah yang bukan cuma aktif di waktu subuh, tetapi juga cepat, sigap, lincah di waktu subuh. Bukan ngorok masih jam sekian. Kalau begitu tidak bisa diharapkan, apalagi pemuda-pemuda yang seperti itu. Ini saya ingin ingatkan anak muda. Jadi orang baik memang banyak temannya, tetapi melakukan perbaikan pasti ada musuhnya. Jadi orang baik cukup untuk dirimu, tapi tidak bisa diajak untuk membangkitkan peradaban Islam. Karenanya perintahnya bukan cuma jadi orang saleh, tetapi juga menjadi muslih. Nah, kalau kita lihat tekanan di surah Al-Adiyat, perintahnya para pemuda itu bukan jadi orang saleh. Yang penting sholat subuh, bukan. Tetapi sigap menjadi seorang yang muslih. Nah, ini ada resikonya. Jadi orang baik, banyak temannya. Tetapi kalau pengecut melakukan perbaikan, ya nggak bisa diharapkan. Orang-orang seperti ini, biasanya karena memang ada mental pengecut pada jiwanya. Dan biasanya, pemalas-pemalas ini susah diajak bergerak di waktu subuh. Matanya masih berat, mulutnya masih banyak nguap, diajak bergerak lamban. Nah, sementara di sini Allah mengatakan fal mughirati subha, ada ulama yang mengatakan fiha isyaratun ila barakatil igharati alal a'da'i fil fajri. Ini menunjukkan bahwa adanya keberkahan dalam gerak cepat. Terutama di waktu subuh. Walau gerak cepat di semua waktu, maka kalau kita lihat jalannya Rasul SAW, enggak kayak apa ya, mohon maaf lah untuk menyebutkan orang-orang yang gemulai ini. Orang-orang yang mager ini. Apalagi kaum santuy rebahan ini. Boleh jadi dia anak baik, pemuda baik, tapi tidak bisa diharapkan melakukan perbaikan. Jalannya Rasul itu tegap. Seperti orang yang menuruni tangga turun kalau melangkah. Langkahnya pun langkah panjang.
Sehingga di antara sahabat ada yang kadang-kadang terengah-engah mengikuti langkahnya Rasulullah SAW. Padahal bagi Rasul itu adalah sebuah kebiasaan. Nah karenanya barokah gerak cepat. Saya pernah mendengar kiai saya bilang begini. Taharrak fa inna fil harakati barakah. Taharrak, bergeraklah. Fa inna fil harakah, karena sesungguhnya di balik gerakan itu barakah, ada keberkahan. Sekarang saya baru tahu ternyata kiai saya mengambil dari ayat ini. Fiha isyaratun ila barakatil igharah alal a'da. Standby, siap tempur, siap gerak cepat, siap loncat, siap terjang menghadapi musuh di waktu subuh. Allahu Akbar. Ini juga mengisyaratkan bahwa bangun subuh bukan sekedar untuk sholat subuh. Ini mengisyaratkan juga bahwa bangun subuh bukan sekedar hanya untuk mendapatkan banyak keberkahan subuh, tetapi juga ini merupakan apel harian. Khususnya kepada para aktivis-aktivis dakwah, para asatidz, para da'i, dan khususnya para pemuda-pemuda muslim. Apalagi mereka yang menamakan dirinya sebagai Laskar Pembela Ulama. Pemuda-pemuda itu sifatnya belajar pada ulama, melekat pada ulama, dan kalau mati pun tidak jauh dari ulama. Itu yang bisa diharapkan. Mana bisa diharapkan menjadi aktivis atau laskar kalau ngajinya males, jauh dari ulama. Pakainya seragam doang, tetapi jauh dari kehidupan para ulama. Jangan-jangan matinya pas lagi mojok, entah lagi ngapain, sehingga jauh dari ulama itu. Fal-Mughirah di sini menunjukkan keberkahan orang-orang yang senantiasa bergerak. Makanya taharrak fa inna fil harakah barakah. Bergeraklah karena di balik bergerak ada keberkahan. Dan jangan menjadi penganut kaum rebahan yang pemalas, karena pasti di situ akan banyak kesialan.